Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Anak-anak yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat ya. Apabila ada yang sakit, semoga lekas disembuhkan Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita, pastikan persiapkan diri dan hatinya ya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Sekarang kita mau berdoa pembuka. Ayo kita sama-sama berdoa. Mana sikap berdoanya? Doa mau ibadah dimulai. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami masing-masing hingga pada minggu ini. Tuhan, kami mau beribadat kepada-Mu. Sertailah hati dan pemikiran kami, berkati anak-anak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kami mau berada Tuhan, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpuji termulia Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bersama-sama mengucapkan titah dan ayat bulanan, kita bernyanyi kembali dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang menggunakan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti
Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan ayat bulanan dan hukum Taurat. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena sampai pada hari Minggu ini Tuhan masih berkenan memberkati kehidupan kami dan memberikan kesempatan kembali kepada anak-anak sekolah minggu untuk boleh bersekutu, beribadah, meskipun masih beribadah dari rumah masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami semua sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Meskipun kita masih beribadah di rumah, tapi biarlah sukacita kita senantiasa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, hari Minggu ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah kita, yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang sudah membuka Alkitabnya, ayo didengarkan. Inang Bibil akan membacakannya untuk kita. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui suratnya yang pertama ini, Rasul Petrus mau menguatkan, meneguhkan iman orang-orang percaya pada masa itu. Karena orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada masa itu menghadapi banyak tantangan, penindasan, penolakan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itulah Rasul Petrus selalu mengingatkan orang-orang Kristen agar tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap teguh di dalam iman. Nah, sebagai orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya, Tuhan menginginkan setiap orang Kristen itu menunjukkan sikap perilaku atau karakter yang berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam suratnya yang pertama ini, Rasul Petrus menjelaskan, menerangkan ada 6 sikap perilaku yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang sudah menerima Yesus menjadi juru selamat dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kasih, orang-orang yang memiliki kasih, karena memang Yesus sendiri adalah kasih itu. Apa saja 6 sikap perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang-orang Kristen di sepanjang zaman, yang menurut Rasul Petrus menjadi ciri khas bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam nats kita ini tadi ada dikatakan ya 6 perilaku. Apa saja itu? Yang pertama dikatakan seia sekata. Seia sekata artinya satu pikiran, sependapat, hidup harmonis, atau memiliki roh yang menyatu. Kalau Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 2,
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi adik-adik sekolah minggu ketika bermain dengan teman-temannya, jangan ada yang ingin menang sendiri, jangan ada yang ingin hanya perkataannya didengar temannya, ide-ide dari dia yang harus diikuti teman-temannya, ya. Itu sifat seperti itu harus dijauhkan. Tetapi bagaimana di dalam bermain, di dalam bergaul, adik-adik sekolah minggu itu mau mendengar teman-temannya, seia sekata, seperasaan, sepikir, jangan hanya menonjolkan kehebatannya, kebaikannya. Ya. Kemudian dikatakan yang kedua, sikap atau perilaku yang harus ditunjukkan orang-orang Kristen yang memiliki kasih adalah seperasaan. Merasakan apa yang dirasakan oleh teman. Kalau dalam bahasa lain dikatakan berempati. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Kalau ada teman-temanmu yang sakit, kamu merasakan bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya temanmu ketika dia menderita sakit. Seperasaan artinya juga bisa dikatakan kita mau saling berbagi, saling merasakan penderitaan teman dalam suka dan dalam duka atau dalam segala situasi yang kita miliki, yang kita hadapi. Kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang memiliki perhatian atau mau merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temannya, dia tidak akan senang melihat teman-temannya susah. Tapi dia merasakan, seandainya saya seperti itu, seandainya saya di pihak teman saya ini, bagaimana ya? Jadi orang-orang yang mau merasakan, berempati kepada teman-temannya, dia akan menunjukkan sikap yang prihatin. Dia akan menunjukkan sikap yang baik. Jadi orang yang memiliki perilaku seperasaan, dia tidak akan senang melihat orang susah, tetapi dia akan mau berbagi dan menolong. Jangan senang lihat orang susah, dan jangan susah lihat orang senang. Itu ciri-ciri orang yang memiliki seperasaan, sepenanggungan. Dan itu juga yang harus dimiliki adik-adik sekolah minggu, ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 15, Paulus katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ketika temanmu bersedih, kamu juga ikut merasakan kesedihan hatinya. Jangan kamu tambahi bebannya. Ketika temanmu bersukacita, tertawalah bersama temanmu. Jangan kamu mengejek. Itulah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang memiliki kasih yang dari Tuhan. Dia memiliki empati terhadap saudara-saudaranya. Perilaku atau sikap yang ketiga yang harus ditunjukkan oleh orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya, menurut surat Rasul Petrus tadi dikatakan mengasihi saudara-saudara seiman. Mungkin kita bertanya, adik-adik bertanya,
Tuhan Yesus pernah mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, berkatilah orang-orang yang menganiaya kamu. Nah, sementara dalam surat Rasul Petrus yang pertama ini dikatakan mengasihi saudara-saudara seiman. Berarti musuh kita, orang lain, apalagi yang menyakiti hati kita, tidak perlu dikasihi. Bagaimana ini, Inang Bibel? Ya, adik-adik yang terkasih, benar. Yesus mengajarkan kita harus mengasihi semua orang. Kasihilah musuhmu, kasihilah dan doakanlah mereka-mereka yang menganiaya kamu. Berkati mereka. Bahkan Yesus pernah katakan, beri mereka makan, beri mereka minum. Tetapi juga seperti Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 10, saudara-saudaraku, selagi masih ada kesempatan, kasihilah semua orang, terutama saudaramu seiman. Jadi terlebih dahulu saudara kita seiman. Jadi nggak ada juga artinya kita mengasihi orang-orang di luar orang Kristen yang tidak seiman dengan kita. Tetapi orang-orang Kristen yang sama-sama duduk dalam bait Tuhan, kita sama-sama beribadah memuji Tuhan, kita nggak mengasihi dia. Itu juga Tuhan tidak kehendaki, ya. Tetapi kasihi semua saudara, kasihi semua orang, siapapun dia, tetapi terutama saudara-saudara kita seiman. Sikap yang keempat, adik-adik yang terkasih, yang harus kita tunjukkan adalah penyayang. Seperti Yesus yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Kita juga harus menjadi orang-orang Kristen, anak-anak sekolah minggu yang menyayangi sesamanya. Dan yang kelima yang harus kita tunjukkan adalah sikap rendah hati. Kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Apa rupanya yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus? Sikap yang bagaimana? Rendah hati yang bagaimana? Adik-adik, kita tahu Yesus adalah Tuhan dan guru bagi murid-muridnya. Tetapi dia mau membungkukkan badannya. Untuk apa? Untuk membasuh kaki murid-muridnya. Inilah teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Meskipun dia seorang Tuhan, dia adalah Tuhan dan seorang guru bagi murid-muridnya. Tetapi dia mau membungkukkan badannya, dia mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan inilah yang seharusnya kita teladani menjadi seorang yang rendah hati. Dia mau merendahkan dirinya, serendah-rendahnya. Paulus katakan dalam surat Filipi 2. Dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan mau menjadi sama seperti kita manusia berdosa. Teladan Yesus yang menunjukkan kerendahan hatinya, itulah yang mau kita teladani dalam kehidupan kita. Yang keenam, adik-adik, sikap yang harus kita tunjukkan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga mau meneladani sikap Yesus, pribadi Yesus, ketika dia dianiaya, ketika dia disiksa, ketika dia dicaci maki, ketika dia dicambuk, bahkan disalibkan. Yesus sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata pembalasan. Yesus sama sekali tidak berencana untuk membalas. Justru dia mengampuni dan mendoakan mereka. Kita bisa melihat perkataan Yesus yang pertama sekali di kayu salib. Dia mendoakan orang-orang yang menganiaya dia, yang meludahi dia, yang mencambuk dia. Dan ini juga yang mau kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak sekolah minggu. Ketika engkau dicaci temanmu, ketika engkau diejek temanmu, ketika engkau disakiti temanmu, ingat teladan yang sudah Yesus tunjukkan, berikan kepada kita, tidak membalas, karena pembalasan itu mutlak adalah milik Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, melalui surat Rasul Petrus yang pertama ini juga, orang-orang Kristen, terutama kita adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kita mau diajak untuk senantiasa mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Bagaimana caranya? Jika kita mau melakukan itu, melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, kita mau belajar sesuai dengan tuntunan Tuhan, didikan Tuhan melalui firman-Nya,
Firman Tuhan untuk kita pada hari ini menjanjikan, menjamin sukacita bagi kita. Apa itu? Di dalam nats kita tadi dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi panca indera yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita mau pakai itu untuk hal-hal yang baik. Menyatakan berkat, membawa berkat, dan menjauhkan panca indera kita, mulut kita, bibir kita, dan ucapan-ucapan yang menipu yang bisa merugikan orang lain. Itulah jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak Bapa, yaitu hidup dalam kasih, perdamaian, kesehatian, kesetiaan, dan lain sebagainya yang seturut dengan firman Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa kita akan melihat hari-hari baik. Kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu kita diajak, adik-adik yang terkasih, jadilah orang-orang Kristen, anak-anak sekolah minggu yang mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya itu kita peroleh di dalam kehidupan kita. Pada waktunya, pada akhirnya kita akan melihat hari-hari baik. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan, dan kita boleh menjadi pembawa-pembawa berkat, sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum khotbah ini tutup, bagi adik-adik semuanya yang sudah mempersiapkan buku dan penanya, mari tuliskan pertanyaan yang akan Inang Bibel berikan. Ada 3 ya adik-adik. Sudah? Ayo, yang pertama, perbuatan apa saja yang harus dimiliki orang Kristen sesuai dengan nats khotbah kita hari ini? Tadi ada 6 ya. Ya, perbuatan apa saja yang harus dimiliki orang Kristen sesuai dengan khotbah kita hari ini? Yang kedua, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan apa? Yang terakhir adik-adik, apa doa Yesus di kayu salib? Dan itu yang menjadi perkataan Yesus yang pertama di kayu salib. Ayo silakan jawab. Semuanya ada dalam sesuai dengan khotbah kita tadi ya. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu taat setia akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami benar-benar menjadi orang-orang Kristen, anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam kasih, yang senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh meneladani Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu buat kami, agar kami semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada. Berkati Tuhan semua anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan selalu menaungi kehidupan mereka. Meskipun sampai saat ini kami masih hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19, sehingga kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari kami. Karena itu Tuhan, biarlah hari-hari kami selalu kami pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Berkati semua orang tua, berikan kesabaran, berikan kesehatan, berikan kasih yang daripada Tuhan, sehingga mereka tetap sabar dalam mendidik, membimbing anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan dan sukacita agar kita bisa melakukan firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari.
Kita akhiri ibadah kita dengan lagu pujian Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Baiklah adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Demikian ibadah kita hari ini, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, mengikuti vaksin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.